warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Jamilah Al-Anwar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam proyek ini, saya mengangkat tema mengenai pengaruh emosi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Saya memilih topik ini karena saya melihat bahwa seringkali keberhasilan siswa dalam belajar itu tidak hanya dipengaruhi oleh materi pembelajaran, tetapi juga sangat bergantung pada suasana hati mereka dan semangat mereka dalam belajar. Tujuan proyek ini adalah untuk memahami bagaimana sih peran emosi dan motivasi itu dapat mempengaruhi keterlibatan siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Nomor 3B, RT 5 RW 8, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Observasi dan wawancara dilakukan di lingkungan kelas siswa SMP yang terdiri dari seorang siswa. Kamu pernah nggak sih ngerasa bete nih saat belajar bahasa Indonesia? Lebih ke ngantuk sih. Oh, ngantuk. Iya. Itu kenapa bisa ngantuk tuh? Pengaruhnya apa? Bisa kadang pelajarannya bosan, terus karena pembawaan dari gurunya yang Belajar gitu di sini. Iya. Terus kamu ada nggak sih biar kamu tuh semangat belajarnya, kayak kamu mendorong diri kamu sendiri gitu agar kamu nggak ngantuk, agar kamu bisa belajar bahasa Indonesia gitu? Lebih ke ingat orang tua sih. Dan seorang guru bahasa Indonesia. Kalau emosi ya, berarti sebenarnya ya pengaruh ya nak ya kalau untuk memotivasi belajar, karena dengan dia punya emosi, tapi emosi maksudnya kecerdasan emosi ini kan berarti bisa mengontrol emosi ya. Justru anak-anak yang punya emosi kelihatan lebih itu biasanya tingkat kecerdasannya itu tinggi. Nah, ingin tahunya juga sebenarnya tinggi, cuma dia itu kayak sukanya di apa, fan-nya dia. Nah, itu yang terkadang mereka itu belum tahu, sehingga dari wawancara tersebut saya menemukan beberapa hal menarik. Yang pertama, emosi positif seperti senang dan semangat itu bisa membuat siswa lebih aktif, ceria, dan termotivasi walaupun materi yang diajarkan itu dianggap kurang menarik. Sebaliknya, jika emosi negatif seperti bosan dan sedih itu bisa membuat mereka menjadi pasif dan sulit untuk fokus. Guru tersebut menggunakan strategi sosial dengan cara mengelompokkan siswa yang tampak murung bersama siswa yang lebih ceria agar apa? Agar energi positifnya itu bisa menular dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Selain itu, guru juga sering menyesuaikan metode mengajar berdasarkan karakter siswa. Misalnya, siswa yang lebih emosional lebih menyukai metode praktik langsung seperti bermain peran, sementara siswa lain itu lebih suka membaca. Beberapa siswa juga menyampaikan bahwa mereka ini lebih semangat belajar ketika materi yang disampaikan ini berkaitan dengan hal-hal yang mereka sukai, seperti novel, membaca novel, karya Terelie. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa emosi, motivasi, dan ketertarikan pribadi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses belajar siswa. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa emosi, motivasi, dan ketertarikan pribadi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses belajar siswa. Berdasarkan temuan tersebut, saya menganalisisnya menggunakan teori psikologi pendidikan yang relevan. Salah satunya ialah teori motivasi dari Deci dan Rian 2023 mengenai self-determination theory. Teori ini tuh menjelaskan bahwa motivasi intrinsik muncul ketika siswa merasa dirinya memiliki kendali, merasa mampu, dan merasa terhubung secara sosial. Hal ini tuh tampak dalam wawancara ketika siswa ini tuh lebih semangat karena dia merasa bahwa materinya ini dekat dengan minatnya dia, ataupun dia tuh merasa senang ketika belajar dengan teman yang menyenangkan. Selain itu, pendekatan guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter siswa juga sejalan dengan prinsip student-centered learning, yaitu menjadikan siswa itu sebagai subjek aktif dalam belajar. Namun, di sisi lain, masih ditemukan bahwa beberapa guru yang belum sepenuhnya menggunakan asesmen emosional secara konsisten. Artinya, masih ada ruang untuk pengembangan agar pendekatan psikologi pendidikan ini bisa lebih maksimal diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Dari proyek ini, saya belajar
bahwa memahami aspek emosional siswa itu sama pentingnya dengan menguasai materi pembelajaran. Kenapa? Karena saya sebagai calon guru, saya jadi lebih sadar bahwa ketika siswa memang merasa senang, merasa dihargai, dan punya motivasi pribadi, maka proses belajarnya itu akan jauh lebih efektif. Saya pribadi juga merasa relate dengan temuan ini. Sebagai mahasiswa, saya pun lebih bersemangat ketika belajar dengan topik yang dibahasnya itu dekat dengan minat saya. Saya memberikan kritik bahwa masih banyak guru yang fokus pada target akademik tanpa benar-benar melihat kondisi psikologi siswanya. Padahal, pendidikan itu seharusnya memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Dan saya berharap ke depannya pendekatan emosional itu bisa menjadi bagian penting dari praktik mengajar sehari-hari. Dari hasil proyek ini, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya membutuhkan metode mengajar yang baik, tetapi juga perhatian terhadap emosi dan motivasi siswa. Guru perlu lebih peka terhadap kondisi psikologi siswa agar proses belajar itu dapat berjalan lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Saya merekomendasikan agar pengembangan pendidikan ke depannya itu tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada aspek-aspek emosional dan sosial siswa melalui pelatihan guru dan asesmen afektif yang lebih terintegrasi. Terima kasih kepada narasumber dan semua pihak yang telah membantu dalam proses proyek ini. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.